Halo, halo. Kembali lagi di live lanjutan. Tadi keputus ya. Aman audionya. Halo, halo semuanya. Kita lanjutin. Ternyata nggak selesai sejam ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjutin aja sembari menikmati. What? Para penonton saya yang tadi hadir kembali. Halo, halo Risma, Mas Randy, dan Mas Garisman. Halo. Halo, halo semuanya. Halo. Selamat datang kembali. Semoga tidak bosan nonton saya gambar-gambar sambil cuap-cuap. Halo Mas Sajid Afif. Halo. Yuk, kita mulai lagi ya. Ngobrol-ngobrol ya. Apa gitu? Ya. Ya, bisa ya. Enggak apa-apa. Halo. OBS bisa live IG toh? Bisa, cuman harus ada software bantuan lagi namanya Yellow Duck. Bebek kuning. Jadi Yellow Duck ini fungsinya untuk mencari apa? Untuk mendapatkan stream key. Nah, nanti stream key-nya itu kita copy ke OBS biasa sama linknya. Betul bisa buat ini. Tapi jangan lupa di OBS-nya disetting ukuran Instagram ya, vertikal gitu-gitu. Itu aja sih pembedanya dibanding live YouTube maupun Twitch. Kemarin kan sudah pernah nyoba live YouTube toh. Nah, itu udah sama kayak gitu settingannya. Cuman untuk Instagram dia tinggal merubah settingan ukuran videonya, terus stream key-nya digenerate dari Yellow Duck. Dan Yellow Duck-nya harus kebuka terus ya. Jadi nanti dia yang nyambungin. Halo Ulpa Ramadini ya. Halo. Halo Mas Deki. Waduh, ada Mas Deki. Wih, halo Anyop. Halo Nyop. Ada Anyop ternyata. Oke, makasih Mas Ian ganteng. Gantengan kamu Mas Randy. Ayo coba. Aku tuh sangat-sangat mengharapkan kamu ikut-ikut live-live juga loh. Soalnya gambarmu itu luar biasa. Aku yakin banyak orang yang penasaran termasuk aku sama prosesnya. Kira-kira berapa lama sih bikin kayak gitu tuh? Terus apa namanya? Tekniknya itu kayak gimana sih gitu-gitu loh. Coba kamu nonton no art-art yang di Twitch loh. Itu luar biasa. Orang-orang yang live itu gambar ilustrasi itu satu gambar itu bisa sampai 4 jam, 5 jam gitu. Luar biasa. Nah, makanya kamu kalau misalkan mau live tak sarankan mendingan kalau nggak di YouTube di Twitch. Soalnya enak, dia bisa durasinya itu bisa lama, jadinya nggak kepotong. Kalau Instagram kan 1 jam kepotong ya. Dan ngonekinnya lagi itu agak agak repot soalnya kalau misalkan kita sudah keputus, itu otomatis kita harus login ulang Yellow Duck-nya, terus habis itu copy lagi stream key-nya ke OBS, baru streaming lagi kayak ini. Agak ribet gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalkan tidak merepotkan. 8 jam soalnya pemalas. Oh, nggak apa-apa, seru. Wah, itu nanti kalau kalau kamu live 8 jam itu bisa macam-macam orang yang datang loh.
Jadi kadang itu di negara ini lagi pagi, di negara ini lagi siang gitu kan, lagi malam, itu bisa beda-beda yang datang. Seru. Halo Mas Fahri Rizal. Halo. Lucu banget deh Kak, kok live IG-nya bisa gini modelnya. Iya, ini live IG-nya dari komputer, dari desktop. Jadi tekniknya hampir sama sama orang-orang yang live streaming gaming. Kalau pernah lihat live streaming yang ngegame itu hampir sama tekniknya. Cuman ini saya terapkan untuk gambar. Mas Randy. Lanjut ya, tak ngerloni bojo dulu, siap. Nanti malam kabari ya kalau misalkan kamu apa mengudara di Twitch, aku tak live Twitch, siapa tahu berkenan nonton. Terima kasih sudah mampir di Instagram saya. Ditunggu live-nya. Biar aku ada temennya, orang yang hobi live orek-orek. Siap, oke. Duh, salah layer lagi, saudara-saudara. Makin kesini saya jadi makin paham kenapa kok layer itu akan sangat bermanfaat ketika dinama-namain. Jadi yang kayak gini-gini nih biar tidak terulang. Salah-salah layer itu hal simple kadang, tapi mengganggu gitu kalau ada kekeliruan. Apalagi kalau sadarnya sudah lama ya. Terus tiba-tiba layer yang harusnya kita bisa edit itu ternyata ke-merge gitu. Aduh, stres itu. Izin pamit dulu, gak bisa nontonnya lama-lama. Next live semoga bisa pantengin lagi live-nya. Iya mas, gak apa-apa mas, santai mas. Gas terus, siap mas. Garisman, gas terus juga. Style santai. Wah, ada trade industry. Mas Ndoro. Halo Mas Ndoro. Kita belum ngobrol ya. Kemarin kelupaan aku. Masalah live interview. Nanti. Semoga nggak lupa lagi. Halo Mas Agus Haris Sahab, halo, selamat datang. Novi Soldado hadir lagi. Novi Soldado. Halo Novi Soldado. Lebih suka di Procreate atau di kertas biasa kak? Kenapa? Oh, kalau di Procreate sih sebenarnya lebih enaknya karena simpel aja ya. Jadi benar-benar
nggak boros kertas, terus bisa Ctrl Z segala apa, maksudnya bisa undo gitu. Terus apa lagi ya? Lebih praktis, nggak boros kertas, dan lebih cepet. Toh juga dipikir-pikir keperluannya juga buat digital juga. Jadi ya kita mah yang praktis-praktis saja. Lama gak jumpa ya. Ya, lama banget gak jumpa kita ya. Jumpa loh ya. Kalau live kan baru tadi nonton. Kalau jumpa udah lama. Sebelum pandemi kita berjumpa terakhir. Tawa mulu Anda ya, Novi Soldado ya. Jangan tawa mulu Anda loh. Wah, udah sepi yang nonton ya. Udah menjelang malam memang sepi. Kalau kata yang tutorial live, kita tuh harus memperhatikan jam-jam kita live. Audiens kita itu berasal dari mana paling banyak. Terus di sana itu jam berapa gitu. Kebetulan saya di Indonesia, jadi ya kalau misalkan memang viewersnya mau nargetin orang Indonesia kayak gini, ya Instagram saya kebanyakan yang follow juga masih orang Indonesia. Jadi ya mau nggak mau pasti ya sama jamnya kan. Kalau udah jam segini, jam berapa sih? Nggak pakai jam. Udah mau jam 10 malam ya, mungkin udah pada tidur kali ya orang-orang ya. Manusia normal itu kan tidurnya jam 9, jam 10. Jadi kalau misalkan udah jamnya malam ya paling ya kemungkinan yang nonton itu kecil gitu loh. Paling yang begadang-begadang doang. Wits, Reja. Halo Reja. Apa kabar, Ja? Woi, pamit ya Kak. Semangat lanjut terus. Oke, siap. Letroles, terima kasih sudah mampir. Imago 26, halo Imago. Selamat datang. Baik Pak Guru. Pak Guru apaan, Reja? Ipang PWO, halo Mas Ipang, selamat datang. Wih, ada Mbak Aisyah Putri. Halo Mbak. Ih, malu. Tutupin. Zoom biar nggak kelihatan. Malu. Jelek, jangan ditonton. Tapi makasih loh sudah mampir. Apa kabar Yan? Baik ya, baik. Gini aja, cari-cari kesibukan. Biar nggak bosen, biar nggak suncuk. Kakak Aisyah gimana YouTube-nya? Keren tuh. Sejauh berlettering ini traffic paling banyak datangnya dari mana? YouTube, Instagram, atau TikTok? Saya tahunya pertama dari TikTok sih ya. Dulu follow gara-gara lihat di TikTok soalnya. Taunya ada Instagramnya juga.
Apalagi pas lihat yang project sama Aulion itu, wah, itu keren sih, juara itu. Anjis, guru font. Enggak aja, saya masih belum pantas menjadi guru font. Halo Nadia, mampir kembali, selamat datang. Mas Talenta, halo. Ini benar-benar sesuai dengan namanya nih. Benar-benar bertalenta Anda nih ya, top. YouTube iseng-iseng aja nih. Ih, jangan iseng-iseng dong. Tapi memang ada agenda untuk memonetizekan gak sih YouTube-nya? Apa memang bener-bener cuman buat arsip dokumentasi video yang lebih proper aja gitu? Selama ini project-project commissionnya paling sering datang dari mana, Kakak Aisyah? Reja nih. Alhamdulillah baik ya Yan, semoga sehat selalu. Siap Reja, semoga keluarga di rumah juga sehat selalu ya Ja. Salam buat keluarga. Semoga kita bisa segera berjumpa kembali setelah pandemi ini. Halo Estetik, halo Mas Ijajil. Wah, Mas Rian Tropus. Mas Rian terbaik. Hadir kembali di live saya. Terima kasih sudah mampir. Beboner, halo Mas Beboner, siap Yan, amin ya rabbal alamin. Iya Yan, semoga setelah pandemi bisa silaturahmi lagi lah ya. Iya bener, terakhir kita ketemu ya di Kemang itu ya. Sudah lama sekali itu. Tapi untung masih sempat ketemu. Kalau itu nggak ketemu, udah berapa lama lagi. Udah mirip penyair kondang lu Mas. Ah siap penyair, siap penyair, ngeri. Asli parah, kacau sih. Gue jadi berharga ya rasanya ya. Perjumpaan itu jadi berharga rasanya setelah momen kayak gini. Halo Mas Haryo Bagus. Halo. Sapardi. Siapa Sapardi Mas? Lagi buat apa nih Mas? Talking dong. Wow, saya dari tadi sudah talking. Ini biasa, iseng-iseng aja, postingan buat lucu-lucuan. Cuman ini lagi bikin sketsanya. Dan ini kan kayaknya jarang-jarang bikin yang kalimatnya banyak gini ya. Makanya ini live di Instagram ini saya agendakan untuk sketsa, bener-bener sketsa sampai selesai. Dan ternyata nggak cukup sejam. Tadi sebelumnya udah live duluan kan sejam. Nah ternyata nggak cukup. Jadi ini saya lanjutin aja. Nanti kalau misalkan udah selesai sketsanya, saya pengen kerjainnya di Twitch, live streaming di Twitch. Karena jujur beberapa hari belakangan ini lagi live streaming di Twitch terus. Enak soalnya, seru di sana. Weh, halo Mas Andi Prai, aka Mas Badok, halo. Halo Mas. Gimana Mas? iPad-nya kok nggak dipakai-pakai Mas?
Lau, sayang mas, kagak dipakai. Pakailah. Bikin yang sering. Mantap. Rame ya mas audiensnya di Twitch. Sebenarnya nggak begitu rame sih, apalagi channel-channel yang masih culun ya kayak saya gitu ya. Paling yang nonton cuman 1, 2 gitu-gitu. Cuman ekosistemnya menyenangkan sih. Jadi kemarin tuh saya baru pertama kalinya lagi live Twitch, itu ada yang komen, dan yang komen itu orang Amerika gitu. Dan itu seru banget sih. Jadi apa, bahasa Inggris saya sekian lama yang sudah bertahun-tahun cuman kepake di caption sama deskripsi produk mau balas-balasin email, akhirnya kepake lagi gitu untuk ngomong sama orang gitu. Dan di sana kayak apa ya, sense of community-nya itu kuat gitu. Jadi kayak contohnya kemarin saya tuh walaupun saya nggak lagi live, saya tuh berusaha untuk nontonin live orang gitu loh. Dan kan banyak juga nih di kategori yang art ya, bukan yang gaming ya. Banyak juga yang ilustrator atau enggak visual artis yang masih viewernya masih dikit gitu kan. Nah itu kalau misalkan saya nonton terus saya komen gitu, itu tuh mereka seneng banget gitu. Dan jadi conversationnya itu sangat hangat gitu jadinya, dan intim karena ya yang nge-view dikit, terus ya ngobrol, kita komen tuh pasti kebaca kan, dan pasti direspon. Seru. Apalagi kemarin kayak nanya gitu kan, misalkan saya punya akun Instagram nggak, pengen follow nih gitu kan. Nah terus saya bilang, wah gambarnya keren-keren gitu. Oh iya terima kasih. Nah dia ngeliat kalau saya follow dia di Instagram gitu, terus akhirnya dia ngecek akun saya kan pas lagi live gitu. Nah ternyata dia seneng banget ngeliat lettering ini. Dia logo designer logo e-sport gitu lah. Dia ternyata seneng banget ngeliat postingan lettering saya. Akhirnya akun Instagram saya itu linknya di post di chat boxnya dia gitu loh mas. Jadi penontonnya yang lain itu bisa lihat Instagram saya juga. Terus akhirnya beberapa penonton yang lain juga banyak yang jadi komen gitu, wih keren gitu letteringnya gitu-gitulah. Ya menyenangkan, seneng di sana. Lumayan lah, sesuai dengan harapan saya, yang mana di Instagram udah bisa dibilang susah buat nyari orang yang apa ya, suka sama yang saya bikin. Soalnya persaingannya udah ketat gitu. Teman-teman yang lain followersnya udah yang banyak-banyak, itu kan mereka sudah bisa nge-build fanbase sendiri ya. Sedangkan ketertarikan terhadap sesuatu itu kan kayak bisa dibilang itu nular ya. Jadi tergantung pemain-pemain besarnya gitu loh. Kalau misalkan pemain-pemain besarnya style-nya kayak gitu, ya otomatis akan orang-orang yang baru akan dengan mudah untuk ikutan suka dengan hal yang kayak gitu. Jadi varian lain itu kurang begitu banyak yang tertarik. Soalnya di produk-produk juga kayak gitu rata-rata. Jadi saya juga nyoba nyari audiens di tempat lain aja gitu, yang nggak di Instagram, mungkin dari Twitch gitu. Soalnya memang rata-rata di Twitch juga rata-rata yang seniman-seniman di Twitch, visual artist gitu, ilustrator gitu-gitu ya. Itu mereka di Twitch audiensnya udah gila, followersnya udah ribuan parah gitu, tapi pas lihat Instagramnya tuh yang nggak sampai 1000 gitu loh followersnya. Jadi memang audiensnya sudah kebangun di sana gitu. Dan mereka bener-bener yang bisa, saya belajar banget sih cara si artisnya nge-maintain fanbase-nya gitu loh. Mereka juga punya
grup Discord sendiri untuk para fansnya si artis ini gitu. Jadi ngobrol-ngobrol terus update-update jadwal live berikutnya gitu-gitu. Seru banget sih. Ikut terlibat di dalam satu komunitas yang suka sama satu sosok, tapi sosok itu juga selalu hadir di ibarat kata kayak grup chat WhatsApp kita gitu loh. Sangat menyenangkan sekali ngelihatnya. Tapi saya belum pernah sih join di Discord gitu. Yang Discordnya artis-artis di Twitch itu belum pernah sih. Tapi kurang lebih komunikasinya kayak gitu. Soalnya di Discord juga bisa ngobrol juga kan. Maksudnya kayak call terus call conference gitu-gitu. Seru banget. Gacha. Berarti emang targetnya nyari audiens baru gitu ya, yang lebih cocok sama karya Mas Ian gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya sekalian cari lahan yang masih sepi aja sih. Maksudnya pertama saya ngelihat di Twitch itu yang streaming lettering itu masih jarang. Ada 1-2 saya ngelihat ada. Salah satu pemain gede juga, kalau misalkan Mas tahu Winston Scully, dia type designer tapi lettering artist juga. Dia live di Twitch dan lumayan audiensnya udah mulai nge-grow gitu, walaupun dia juga masih baru. Tapi yang lain masih belum terlalu banyak gitu. Jadi saya ngerasa kuenya belum kebagi banyak lah, jadi masih bisa kebagian gitu. Siapa tahu ya kan. Syukur-syukur saya bisa mencari audiens dari Instagram untuk dibawa ke Twitch gitu, yang bisa jadi ngeramein live saya. Syukur-syukur kayak gitu sih, cuman nggak tahu ya, susah. Soalnya dari Instagram, bahkan saya live di YouTube aja nih, itu nggak ada yang nonton. Niatnya tuh pengen bawa viewers dari Instagram ke YouTube, itu susah juga loh, padahal platform yang istilah kata lebih familiar gitu ya. Ya siapa sih yang nggak punya akun YouTube ya kan. Tapi ternyata susah, karena memang ngajakin orang untuk sedikit effort ngeklik link beberapa kali untuk bisa nyampe ke destinasi konten yang kita mau itu agak susah emang. Jadi apalagi udah lebih dari 2 klik ya. Beda cerita mungkin kalau misalkan saya udah bisa swipe up gitu mungkin ya. Kalau udah bisa swipe up mungkin kemungkinannya akan lebih besar untuk bisa ngebawa audiens dari Instagram ke YouTube, atau enggak Instagram ke Twitch gitu. Walaupun Twitch itu masih butuh sign up dulu biar bisa komen dan segala macamnya. Tapi kemungkinannya masih agak gede gitu loh kalau misalkan Instagram saya udah bisa swipe up. Udah banyak yang baru hadir nih. Halo Mas Pierre Rangga, Nur Rahman Wahid, The Nens. Waduh, dan ada Bang Igor Saikoji. Halo Bang, apa kabar Bang? Gimana tadi live-nya, lancar Bang? Saya nggak sempet nonton tadi, sore-sore soalnya. Wih, mantap. Saya juga mantau loh Bang Igor ininya, setup-setupnya sedikit banyak. Saya terinspirasi juga dari yang kemarin ngepost sound card mobile yang putih kotak itu, apa sih, Behringer atau apa gitu. Itu saya jadi terinspirasi, cuman akhirnya jadi nggak pakai sih. Soalnya kalau misalkan setup kayak gini kayak lebih simpel pakai mic gini doang deh. Pakai Yellow Duck, iya bener, pakai Yellow Duck. Yellow Duck, Bang Igor. Lebih simpel sih pakai Yellow Duck. Cuman ribetnya emang kalau pas tiba-tiba keputus di tengah aja tuh. Jadi kita harus konekin ulang tuh, Yellow Duck-nya otomatis ke logout soalnya. Jadi kita harus login ulang, terus habis login ulang terus copy stream key-nya lagi, gitu-gitu, ribet lah. Tapi ya lumayan lah, nggak terlalu banyak proses yang harus dilalui untuk nyambungin live-nya lagi gitu. Wah, pengen nyoba tapi serem login pakai IG. Iya, itu juga sebenarnya banyak YouTuber yang ngasih tutorial kan bilang kepada kayak gitu tuh.
katanya nggak tanggung jawab kalau misalkan ini apa data kita gimana gimananya gitu. Cuman ya nggak tahu ya. Kalau si Lola gimana ya? Nah itu buat stream key barunya itu yang males. Sebenarnya enak tuh di Twitch gitu loh Bang Igor. Kalau misalkan buat live gitu, dia, waduh, mantap sih. Audiensnya Bang Igor kalau misalkan berkenan main-main di Twitch dong, biar ada apa namanya pemain gede yang bikin platformnya jadi seru gitu loh. Sukses terus, siap Bang Igor. Terima kasih sudah mampir juga. Sukses terus. Semoga ngulik blendernya bisa makin mantap. Di Twitch banyak banget yang visual artis yang bikin 3D art kayak gitu. Top sih. Halo Mas RB STD, halo. Halo buat yang masih hadir. Lagi pada ngapain malam-malam gini? Nunggu sahur? Pada tidur dulu nggak kalau mau sahur biasanya? Saya tuh males ya kalau mau tidur dulu. Takut kelewat. Nyari inspirasi, siap Reja. Lu masih main gitar nggak sih, Ja? Seorang Reja ini gitar-gitarannya luar biasa loh, blues gitu ya kan, Ja? Lu, Ja? Bikin-bikin apa gitu, Ja? Video-video. Sama lagi ngerjain desain. Oh, siap. Lagi desain apa nih, Ja? Masa-masa pandemi begini nih. Pilihannya sahur di awal or tidak tidur sama sekali. Anjir Pandu. Ya bener sih. Apalagi kalau misalkan ini ya ngekos ya, kadang kan ngeri nggak bangun karena nggak ada yang ngebangunin gitu ya. Jadinya daripada beresiko. Lagi nyari penyemangat untuk gawe karya maneh. Nontonin lo yan. Ja, gak usah ditontonin Ja, beginian mah ya lalu minimize juga nggak apa-apa Ja. Lagi nge-branding Universitas Gunadarma. Idi, proyeknya ngeri sih, siap sih. Itu Pandu nggak diajak tuh nge-branding Gunadarma, asik. Luar biasa. Keren Reja proyeknya, top. Gue seneng banget kalau misalkan ada teman-teman yang sukses-sukses begini nih. Seru. Bisa buat cerita-cerita. Pandu lebih ngeri, asli. Pandu mah ngeri banget sih. Apalagi instastory-nya. Pandu kalau instastory nggak pernah biasa aja. Ngeri, selalu high quality. Enggak, Ja. Gue mah nggak ada ngeri-ngerinya, Ja, sama sekali. Biasa banget. Begini aja udah dari dulu. Nggak ada perkembangan yang signifikan.
Ampun Mas Ian nama Reja. Kocak nih kalau misalkan apa live ada yang kenal di grup chat ini kocak nih pasti nih. Halo Jariku Studio. Gimana? Jarinya aman, Mas? Halo, Jariku Studio itu ini ya berarti ya. Kalau saya nebak-nebak dari filosofinya sih kan jari lebih kepake buat shutter gitu ya. Fotografi bukan bidangnya. Jadi kan, wow, jariku adalah studioku gitu. Jadi kemana-mana ya studioku adalah ini gitu. Kamera dan jari gitu kan. Asik. Aman, Bang. Siap. Aman, Jos. Terima kasih sudah mampir di live saya. Apa kabar Pak Pandu? Reja gimana sih? Udah ngobrol dari tadi baru nanyain kabar, emang suka unik Reja nih. Oh, lettering juga. Siap, 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 siap. Woi, sama, Mas. Saya juga pemula, Mas. Saya mah amatir, Mas. Amatir. Amatir itu definisinya adalah dia bikin-bikin sesuatu tapi untuk bersenang-senang dan belajar. Jadi bukan untuk komersil, untuk project. Tapi kalau misalkan dia berkaryanya nih udah untuk kebutuhan komersil, itu sudah bisa dibilang profesional. Profesional itu bukan berarti jago maupun enggak ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau saya nih jatuhnya amatir. Iya dong, saya selalu mampir nih karena sering terinspirasi dari Masnya. Waduh, Mas. Tapi terima kasih loh sudah sering mampir. Kalau masalah menginspirasi, mohon maaf saya juga sebenarnya tidak ada tujuan untuk menginspirasi. Jadi ya kalau misalkan bisa ada yang ditarik sebagai inspirasi ya alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak ya mohon maaf. Karena memang tujuannya sebenarnya ya buat seru-seruan juga sayanya gitu. Letteringnya biasanya ngerjainnya buat apa, Mas? Oh, awalnya iseng-iseng aja. Ini sampai sahur Rian. Nggak tahu sih Ja. Sebenarnya gue cuman pengen buat nyeket aja nih di Instagram. Nggak tahu juga selesainya kapan nih. Tadi kirain sejam bakalan selesai, taunya enggak. Lama. Tapi kalau misalkan ini udah selesai sampai 2 jam ya ya udahlah ya. Nggak usah diterusin kayaknya. Ribet juga. Kalau nerusin lagi, ngonekinnya lagi itu loh. Males. Baru serius 2 bulan juga nih selama pandemi mulainya. Oh, nggak apa-apa Mas. Selama pandemi emang kita bisa dibilang banyak yang belajar ilmu-ilmu baru. Saya pun juga
selama pandemi ini jadi ngulik ini nih, live streaming ini. Dari dulu sempat ngebayang-bayangin doang live streaming dari komputer ke Instagram itu bisa nggak ya gitu-gitu. Ya baru kedapatan waktunya ngulik ya pas lagi pandemi kayak gini nih. Sebelum-sebelumnya mah nggak sempet. Kayak mulai ngurusin YouTube, habis live Instagram gini, di-download terus di-upload ke YouTube. Lumayan, jadi ada tambahan-tambahan video. Semangat YouTube channelnya mas, saya sangat terinspirasi dan sudah subscribe dari awal. Wuts, terima kasih mas atas apresiasi dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Saya rencananya yaitu kemarin-kemarin YouTube mulai kayak apa ya, ngisi-ngisi dengan interview. Saya baru nyadar juga teman-teman saya ini pada canggih-canggih, tapi kok saya nggak pernah mencoba untuk mengarsipkan cerita-cerita mereka gitu loh. Jadi nextnya mungkin akan saya coba ke arah sana untuk mengarsipkan cerita-cerita orang-orang canggih teman-teman saya semua ini. Semoga aja bisa ya konsisten. Kadang kan susah konsistennya. Takutnya nggak konsisten udah bikin. Sehari-hari pekerjaannya apa, Mas Jariku? Desainer juga apa memang ya lettering ini sebagai maksudnya terima commission work gitu mungkin? Halo Nekas, halo. Selamat datang, welcome to my Instagram live session. Hello, I'm Ian. Your name is Ian? Same with me. Oh, Om Ian, tuh kan gua keliru mulu sama bahasa Inggrisnya. Kirain bahasa Inggris, taunya enggak. Tadi juga begitu. Yan, buat basic belajar font apa aja yang harus dikulik? Oh, kalau misalkan untuk bikin fontnya sih ya apa ya? Ya softwarenya sih untuk jadi bikin font ya. Cuman kalau misalkan untuk belajar hurufnya sih, kalau yang mau dasar banget sih nguliknya dari kaligrafi sih, biasanya Jadi belajar kaligrafi dulu. Nah, nanti kalau udah bisa kaligrafi, biasanya next stepnya ya lettering. Lettering itu kan menggambar huruf. Jadi untuk bisa menggambar huruf, lau kan kudu bisa nulisnya dulu nih. Jadi tahu bentuknya tuh bakalan kayak gimana nantinya, tebel tipisnya tuh di mana gitu-gitu. Nah, itu baru nanti kalau misalkan udah bisa, mungkin ilmunya bisa dipakai buat bikin font. Itu pakai preset brush apa, Mas? Ini pakai pensil aja nih, pensil standar nih. Sketching, terus pensil 6B. Ini sketsa kok. Jadi standar-standar aja, yang penting bisa sesuai dengan harapan. Sorry Om, typo tadi. Oh iya nggak apa-apa. Oh
yang nonton lagi Klasik Foto Ide. Mas Gilang Andika nih hadir lagi nih. Tadi yang di sesi pertama sempat hadir juga kan? Ya. Ayo mau ngobrol-ngobrol apa? Biasanya kalau udah malam-malam gini kan waktunya yang intim-intim nih. Wah, ada Abi lagi. Halo Bi. Masih pada nongkrong gak Bi? Di depan. Siap-siap Yan, emang gak pelit ilmu guru satu ini. Ya elah Reja. Gak ada gunanya ja pelit ilmu ja. Tidak dibawa mati. Asik. Mantap makan tape. Mantap makan tapir. Di Cijantung pandemi rame gak aja jalanannya depan rumah lu? Loh. Kok mengsong? Mana sih? Bodoh. Duh, kok jadi aneh ya? Ya lumayan Yan, karena udah nggak betah kali ya orang-orang di rumah terus. Cuman tetap ada patroli keliling sih. Asli? Iya sih sebenarnya sih. Gue juga ngelihat kayaknya udah mulai lumayan rame sih dibanding apa ya? Yang pas pertama-pertama itu loh. Dibanding itu sih udah lumayan lebih rame lah ya hitungannya ya. Ya semoga aja segera bisa baik lagi. Sama aja aja. Kalau di gangan mah rame-rame juga. Slow sih kayaknya orang-orang. Kacau ini. Mana ini mencong ini? Masa T-nya mencong? Oh, Mas Jariku Studio.
Mas kalau boleh tahu masnya ada nulis lettering dari kapan, Mas? Om, kalau misalkan belajarnya sih kurang lebih bebarengan sama awal-awal saya bikin font ya. Tahun-tahun 2014-an gitulah. Tahun-tahun 2014-an itu pertama kali. Sekalian ya memulai semuanya lah dari awal belajar. Wih, ada Rizky lagi. Sambil live Twitch ya Ki ya? Apa enggak? Aduh, capek euy. Parah. Udahlah ya. Kita udahi dulu. Besok lanjut lagi. Jadi sementara hari ini selama 2 jam nih dapetnya begini nih. Kurang lebihnya. Waduh, udah senior banget nih. Enggak, Mas. Saya tuh tipenya yang belajarnya lama. Jadi ada teman-teman beberapa yang lain banyak banget yang mulainya udah kesini-sini, maksudnya udah lebih baru dari saya tapi malah lebih jago, itu banyak banget. Jadi nggak ngaruh sebenarnya senior saya cuman butuh waktu belajar yang lebih lama dibanding orang-orang untuk mencapai satu kualitas tertentu gitu aja, Mas. Jadi bukan berarti saya senior terus lebih jago gitu, enggak. Cuman memang kebetulan lebih awal aja belajarnya, tapi lebih jago mah enggak kok, sama aja sama yang lain. Jadi masih culun-culun juga begini. Ini mah enggak ada apa-apanya, Mas, dibanding teman-teman yang lain-lain yang lebih canggih-canggih lagi. Ini saya capek ya bikinnya ya. Udah ya. kita ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa ya. Dulu belajar lettering di mana Om? Oh, Pandu. Sampai jumpa besok. Masian, tetap semangat. Iya, siap. Sampai jumpa. Nanti kita berkabar ya untuk berjumpa. Kan mau collab-collab juga. Belajar lettering di mana ya? Waduh ya, belajar sendiri sih, Mas. Lebih tepatnya ya biasalah kayak orang-orang dari internet segala macem. Video-video internet gitulah. Terus ya buku-buku beberapa. Sama mungkin ya ketemu-ketemu teman-teman di komunitas gitu, kenal-kenal, nanya-nanya teknik semacam kayak gimana caranya pakai pen brush, terus caranya buat gambar kayak gini tuh gimana, media gini tuh gimana gitu-gitu. Anak-anak komunitas Bellman dan Kaligrafina itu banyak, mereka sering berbagi ilmu. Menyenangkan sih. Halo Andu, Mas Andu, hello. Jadi ini sudah menyentuh menit ke-54 ya. Jadi ini udah sesi kedua dari live Instagram kali ini. Ini udah total 2 jam. Jadi 2 jam tuh udah nyampe dapat segini nih. Ini 2 jam nih. Dan ternyata memang sketsa ini nggak selesai. Jadinya mungkin saya akan lanjutin besok. Nggak tahu. Biarin aja. Semoga ini bisa selesai. Nggak berlama-lama. Tapi emang prosesnya lama sih bikin kayak ginian, apalagi ini baru pertama kalinya saya bikin yang kalimatnya tuh agak banyak gitu loh, jadi susah. Tapi nggak apa-apa sih, kita jalani aja sembari pengen tahu juga kira-kira butuh berapa lama bikin kayak gini. Dan ternyata 2 jam cuman dapat sketsa yang belum selesai pula. Cara latihan untuk pemula seperti saya gimana, Mas, untuk memperdalam ilmu tulisannya? Belajar kaligrafinya aja dulu, Mas. Kaligrafi yang paling basic itu tulis-tulis buat skrip gitu-gitu, huruf-huruf skrip ya, huruf tegak bersambung itu. Pakai brush pen. Banyak brush pen yang murah. Snowman juga udah ngeluarin brush pen. Terus atau enggak kalau mau beli yang agak enak lagi ya Sharpie, mereknya Sharpie Stained. Itu ada di Gramedia. Itu enak buat belajar-belajar. Pertama pokoknya nulis aja dulu, belajar nulis biar tahu bagian tebel tipisnya di mana, terus ukuran-ukuran hurufnya semana. Nanti kalau udah biasa sama tebel tipisnya, berikutnya kalau mau buat menggambar hurufnya akan jauh lebih enak karena kita udah tahu posisinya. Oh, bagian sini tebel, oh bagian sini tipis. Kayak pas saya gambar ini tadi, ini udah tahu bagian mana-mana yang tebel. Kayak ini tebel, ini tebel, ini tebel, ini tebel. Oh, sini tipis, sini tipis, sini tipis gitu. Nanti lama-lama udah jadi enak kalau udah tahu basic kayak gitu, mau dianeh-anehin juga udah tahu. Misalkan ini T mau kita giniin,
Ini kan berarti dari tebel, tipis. Nah, ke bawah nih kan berarti harusnya tebel nih. Nah, kita giniin tuh bisa gitu loh. Tuh, udah tahu bagian tebelnya gimana. Tebel, terus udah misalkan kita mau putusin di sini. Nah, kita bisa gini-giniin gitu. Atau ya gitulah kurang lebihnya. Jadi enak kalau udah tahu basicnya tuh untuk ngembangin flow-flow hurufnya itu bisa lebih variatif dan nggak maksain jatuhnya karena memang tetap dalam teknik yang tepat gitu. Pak Riko nih, kamu kok juara mas? Kamu lebih juara Pak Riko. Ah. Oke, ternyata sudah 57 menit daripada kepotong di tengah. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah join. Mungkin nanti akan saya lanjutin di live Instagram berikutnya untuk sketsa ini. Nggak tahu kapan, mungkin besok malam. Biarin aja seselesainya, saya nggak buru-buru. Dan nanti kalau misalkan Yan saya pamit dulu ya, semoga makin canggih live di IG maupun YouTube-nya. Oke, terima kasih Reja, selamat beristirahat, selamat bersantai-santai. Terima kasih juga sudah mampir. Semoga kita segera bisa bertemu lagi. Jadi nanti ini sketsa kalau udah selesai, saya pengen live-in di Twitch buat ininya, buat inking dan finishingnya. Terus kalau di Twitch tuh kan agak susah ya untuk ngajak orang buat nontonnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti ini sketsanya udah selesai di live Instagram, pas mau saya live-in di Twitch, bakalan saya kabarin. Terserah kalau teman-teman berminat untuk mampir ya monggo, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Semoga nanti videonya bisa saya download untuk saya upload ke YouTube. Ini juga live ini tadi 2 jam ini akan saya coba download, nanti saya sambungin, saya upload ke YouTube. Barangkali ada teman-teman yang pengen nonton lagi. Walaupun 2 jam ya, capek juga nontonin orang gambar kayak gini doang 2 jam dan nyap nggak jelas gitu. Oke, ditunggu selanjutnya Mas. Siap Mas Jariku, terima kasih. Reja, sukses terus. Yan, salam buat keluarga. Ya, siap, salam buat keluarga juga. Terima kasih sudah mampir. Mas Nekas juga siap, sama-sama Mas. Terima kasih sudah mampir. Saya tutup langsung ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Tetap semangat dalam pandemi ini. Sampai jumpa di live-live berikutnya. Selamat malam.